Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rahmawati Maulidia selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan Fadilatus Syifa Salsabila dan Walidatul Jannah akan membuat video animasi yang bertema KB suntik. Di sini pengertian KB sendiri adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Selanjutnya, ada jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama yaitu ada pil. Pil KB adalah hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang biasanya diminum setiap hari selama 21 hari atau 28 hari dengan tingkat keberhasilan 92-99%. Yang kedua yaitu ada KB suntik. Suntik adalah hormon progesteron yang disuntikkan ke bokong, otot panggul, atau lengan setiap 3 bulan atau hormon estrogen yang disuntikkan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga yaitu ada implan. Implan terdiri dari 1 atau 6 kapsul yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas, serta secara perlahan melepaskan hormon progesteron selama 3 atau 5 tahun. Tingkat keberhasilan 97-99%. Yang keempat yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, biasanya disingkat AKDR. Adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang berbentuk bermacam-macam, terdiri dari plastik. Ada yang dililiti tembaga, ada pula yang tidak. Kemudian ada yang dililiti tembaga bercampur dengan perak. Selain itu, ada pula yang batangnya berisi hormon progesteron. Yang kelima adalah tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan seorang perempuan dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Yang keenam yaitu ada vasektomi. Vasektomi adalah operasi sederhana untuk memotong saluran pembawa sperma dari kantongnya atau zakar ke penis. Vasektomi adalah prosedur pembedahan kecil di mana diferensia fasa manusia yang terputus dan kemudian diikat atau ditutup dengan cara seperti itu untuk mencegah sperma memasuki aliran mani atau ejakulasi. Nah, kemudian ada pengertian KB suntik yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Suntikan mengandung hormon progesteron yang diproduksi oleh wanita selama 2 minggu pada siklus awal menstruasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama adalah suntik selama 1 bulan yang disuntikkan setiap 1 bulan sekali, yaitu yang disuntikkan adalah hormon estrogen. Yang kedua adalah suntik 3 bulan, hormon estrogen yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya adalah mekanisme suntik KB. Yang pertama yaitu kadar FSH dan LH menurun dan tidak terjadi setakan LH. Respon kelenjar hipofis terdapat gonadotropin releasing hormone exogenous tidak berubah, sehingga memberi kesan proses terjadi di hipotalamus daripada kelenjar hipofis atau menghalangi pengeluaran FSH dan LH sehingga tidak terjadi ovulasi. Yang kedua yaitu pembentukan lendir serviks yang mengganggu sperma, seperti lendir yang kental dan sangat sulit dipenetrasi oleh sperma sehingga mengurangi penetrasi, pengangkutan, dan kemungkinan sperma untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah endometrium mengalami atrofi sehingga tidak dapat mendukung implantasi sel ovum.
Yang keempat adalah menghambat kapasitas pada sperma yang disebabkan perubahan cairan serviks yang pada keadaan normal mengaktifkan proses tersebut, sehingga membuat sperma tidak dapat mempenetrasi ovum. Selanjutnya adalah efektivitas suntik KB. Kontrasepsi suntik 3 bulan memiliki efektivitas yang tinggi dengan 30% kehamilan 100 perempuan per tahun, asal pensuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Suntikan DMPA akan efektif selama 14 minggu dengan 2 minggu periode kelonggaran bila suntikan berikutnya tidak dapat diberikan tepat 12 minggu kemudian. Selanjutnya yaitu macam-macam kontrasepsi suntik. Yang pertama adalah Depo-Provera, yaitu medroxyprogesteron yang digunakan untuk tujuan kontrasepsi parenteral, mempunyai efek progesteron yang kuat dan sangat efektif. Untuk waktu pemberiannya adalah 3 bulan sekali. Suntikan harus lama pada otot bokong musculus scletus agak dalam. Efektivitasnya yaitu 0,3 kehamilan per 100 perempuan tiap tahan, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur. Yang kedua yaitu Noristat, adalah obat kontrasepsi yang disuntikan secara depot. Larutannya merupakan campuran benzil, benzoat, dan castor oil dalam perbandingan 4:6. Efek kontrasepsinya terutama mencegah masuknya sperma melalui glandur serviks. Untuk waktu pemberiannya yaitu setiap 2 bulan sekali. Untuk efek sampingnya adalah menyebabkan siklus haid tidak stabil, amenorre lebih jarang, dan fertilitas lebih cepat kembali setelah berhenti menjadi akseptor. Untuk angka kegagalan sama dengan pil kombinasi. Yang ketiga adalah Cyclophem, yaitu suntikan kombinasi 25 mg depomedroxyprogesteron asetat dan 5 mg estradiol ciplonat. Untuk waktu pemberiannya yaitu 1 bulan sekali, diberikan melalui intramuskular. Untuk efek sampingnya yaitu sangat efektif, 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaannya. Untuk selanjutnya yaitu indikasi suntik KB. Yang pertama ada usia reproduksi, yang kedua ada nullipara atau istilah medis untuk menggambarkan seorang wanita yang belum pernah melahirkan bayi hidup, atau biasanya disebut juga orang yang sering keguguran. Yang ketiga yaitu menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi. Yang keempat yaitu menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai. Yang kelima yaitu setelah abortus atau keguguran. Yang keenam adalah sudah mempunyai banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi. Yang ketujuh adalah perokok. Kemudian ada kontraindikasi suntik KB. Yang pertama ada hamil atau diduga hamil. Yang kedua ada perdarahan akibat kelainan ginekologi atau perdarahan dari liang senggama yang tidak diketahui penyebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, terutama amenorre. Yang keempat, adanya tanda-tanda tumor atau keganasan. Yang kelima, adanya riwayat penyakit jantung, hati, tekanan darah tinggi, kencing manis, atau paru berat. Waktu pemakaian suntik KB, yang pertama adalah setiap saat selama siklus haid, asal tidak hamil. Yang kedua yaitu mulai dari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Yang ketiga yaitu bila ibu tidak atau belum haid dapat diberikan setiap saat asal ibu tersebut tidak hamil. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Untuk cara pemberian suntik KB yaitu kontrasepsi suntik DMPA diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntikkan intramuskular di daerah bokong.
Yang kedua, suntik akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Suntik diberikan selama 90 hari atau 3 bulan. Bersihkan kulit yang akan disuntik dengan alkohol yang dibasahi dengan etil atau isopropil alkohol 60-90%. Biarkan kulit kering sebelum disuntik, setelah kulit kering baru disuntik. Yang kemudian, kocok dengan baik dan hindarkan gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi tidak perlu didinginkan. Bila terdapat endapan putih pada dasar ampul, kita bisa menghilangkannya dengan menghangatkan ampul tersebut. Kemudian ada efek samping KB, ada keluar flek-flek darah, kemudian perdarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, dan biasanya kenaikan berat badan. Untuk penata laksanaan efek samping suntik KB, yang pertama, perdarahan ringan atau spotting sering dijumpai tetapi tidak berbahaya. Yang kedua, bila perdarahan terus berlanjut di luar haid kemudian terjadi perdarahan, dicari dulu penyebabnya, diobati penyebab perdarahan dengan cara yang sesuai. Yang ketiga, bila terjadi perdarahan selama pemberian suntik ditangani dengan pemberian 2 tablet pil kontrasepsi kombinasi atau per hari selama 3-7 hari. Bila tidak berhasil, aseptor boleh memilih cara KB lain. Terima kasih. Sekian video animasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.